Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa. Hari ini saya Putu Darmendra, Tribun Bali, sedang berada di Pura Agung Besakih. Dan saya sedang berada dan bersama Jero Bendesa Adat Besakih, Jero Mangku Widiarta. Swastiastu Jero Mangku. Swastiastu. Punapi katra. Kena rahayu asokare. Urusan wau kan wau habis proses pemelastian ya. Bertepatan hari ini pemargi pemelastian Ide Betara tanggal 15 Maret tahun 2022. Jero Mangku, bisa dijelaskan sedikit tentang prosesi karya mungkin. Karyanya sekarang namanya apa? Lamanya berapa? Berapa lama harinya nanti akan digelar ke karyanya? Makasih kesempatannya kaitan dengan karya Taur Tabogendo dan karya Ide Betara Turun Kabeh. Biar kami tidak sepotong-potong menyampaikan informasi. Tanggal 2 Maret di tahun 2022 itu merupakan puncaknya Taur Tabogendo dan karya Ide Betara Turun Kabeh. Tanggal 14 Maret tahun 2022 pemargi Nedunang Ide Betara. Nedunang Ide Betara. Tanggal 15 Maret bertepatan hari ini merupakan pemelastian Ide Betara. Pemelastian Ide Betara sudah beliau sudah melinggih di Pesaman Agung dan malamnya di tanggal 15 Maret tahun 2022 pacang ngias Ide Betara. Apa sebab kami sampaikan pelaksanaan ngias Ide Betara kaitan dengan penyucian Ide Betara beliaunya, katuran di tempat sumber mata air yang suci. Berarti malamnya beliau Ide Betara pacang dihias. Perlingan Ide Betara semua dihias. Lanjut pada tanggal 16 Maret tahun 2022 paginya prosesinya adalah mepepada walungan. Mepepada walungan kami sampaikan ungkapan kita, terima kasih kita kepada beliau melalui persembahan walungan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret merupakan puncak daripada karya Ide Betara Turun Kabeh. Dan malamnya tanggal 16 Maret Memben itu mempunyai fungsi tugas adalah melaspas ke semua upakara akan dipersembahkan tanggal 17. Tadi kami sampaikan mepepada itu mepepada walungan, menyucikan beliaunya biar walungan yang ada itu bisa kembali dimuliakan kembali, bisa hidup lebih mulia dan lain sebagainya seperti manusia dan lain sebagainya. Mepepada, tetapi memben yang malamnya jam 6 sampai jam 8 itu artinya ungkapan kita menyucikan upacara yang ada di widangan seluruh Pura Penataran Agung ini untuk dipersembahkan tanggal 17 Maret tahun 2022 merupakan puncaknya karya Ide Betara. Puncak karya. Ini prosesinya. Setelah itu sampai tanggal berapa karyanya akan digelar? Penyimpanannya. Puncaknya tanggal 17 Maret tahun 2000 nepek ring Purnama Kedasi. Nah, ini kan selaku gerugar dari Purnama Kedasi itu merupakan puncaknya. Turun kabeh. Prosesi puncak itu dari awal dari jam 6 sudah prosesi upacara di seluruh pura yang ada di 25 komplek pura yang ada di Besakih. 25 kompleks pura yang ada di Besakih. 25 komplek pura yang ada di Besakih nyarengin Ide Betara. Tambah satu komplek pura yang akan nyarengin Ide Betara yaitu Pura Pesucian Pegenian. Itu setelah ngenteg linggih akan dilaksanakan itu pura itu akan nyarengin Pura Agung Besakih. Nah, ini dari 25 komplek pura ditambah satu. Upacara yang akan dilaksanakan dari 25 komplek pura itu serentak kebersamaan pada tanggal 17 bertepatan dengan Purnama Kedasi. Ide sulinggih sanemuput sanemuja. Rekenjakan bertepatan dengan tanggal 17 Purnama seluruh pura yang ada 33 sulinggih. 33 sulinggih. Dan keserentakan puncak itu keserentakan itu yang namanya Bakti Pekidah yang ada 25 komplek pura itu. Di luar dari pada Pura Penataran Agung ini. Lanjut siangnya
kira-kira jam 12 prosesinya adalah ide betare tedun ke Peselang. Tedun ke Peselang ini. Dan saling muput ide sulingge. Prosesi tedun Peselang ide betare, pengulun ide betare saling melingge standar ring pesamuan sami punike pacang katuran mepurwadaksina kaping 3 kali. Mepurwadaksina. Setelah mepurwadaksina 3 kali, baru beliaunya beristana iriki ring Bali Peselang. Katuran pejiwa-jiwan. Sesampun katuran pejiwa-jiwan di Bali Peselang dipuspakan oleh umat, beliaunya kembali melinggih ring Pesamuan. Nika prosesi puncak. Dari tanggal 17 puncak sampai dengan tanggal 7, 18 sampai dengan tanggal 7 April. Itu merupakan terakhir penyinap ide betare. Nyejer dari tanggal 17 ke mentos tanggal sampai dengan tanggal 7 itu 21 hari. Nyejer ide betare. Maksami niki. Ini kaitan-kaitan berkaitan dengan kewentenan prosesi Taur Rabo Gento dan Kari Ide Betare Turun Kabeh tahun niki. Nanti pada saat hari puncaknya Ide Betare Turun Kabeh, apakah ada undang-undangan dari Pak Gubernur? Apakah ada undangan untuk Bapak Gubernur atau bupati-bupati lainnya? Ring puncak seperti tahun-tahun yang lalu, ya tahun-tahun sebelum pandemi kami sampaikan. Kalau pandemi di tahun 2020, tahun 2021, beliaunya hadir dengan hati, tidak kami undang. Tetapi di tahun ini, yang undang kabupaten kota, itu pun samurat dalam hal ini pemerintah. Kami hanya menyampaikan dudonan daripada Taur Rabo Gento dan Kari Ide Betare Turun Kabeh. Nika bedanya. Sandi dumun kami enggak. Karena kewentenan pandemi, kami tidak berani selaku perawatake Kari. Jadi tetap itu yang menjadi pertimbangan yang betul-betul tidak artinya menimbulkan buat umat sedharma ada 21 hari dari tanggal tanggal 7 tanggal 18 sampai tanggal 7 April. Jadi buat semetonnya maksudnya nanti kan ada waktunya itu masih panjang dan untuk menghindari kemacetan dan tumpukan pemendek. Jadi ya bisalah maksudnya kan itu per kabupaten ya Pak ya. Kabupaten ada hari apa, itu kabupaten apa. Seperti ini kan ya Pak. Jadi arahan Jerumangku ini kan sesuai dengan jadwal kabupatennya seperti ini kan. Kaitan dengan pemargi karya, kabupaten kota sampun jelas ikut ngaturan penganyar. Berharap kami selaku prawartake biar mengikuti kabupaten kota melakukan persembahyangan. Ini ke satu. Yang kedua, di sisi lain kabupaten kota, karena di Besakeh ini kan ada program namanya program perlindungan kawasan Pura Agung Besakeh. Pelindungan kawasan Pura Agung Besakeh merupakan penataan. Tudas barang tentu kaitan parkir dan lain sebagainya ini betul-betul sangat lebih crowded mungkin. Lebih crowded dan lain sebagainya. Kami selaku panitia sudah menyiapkan beberapa kantong parkir pribadi dan itu dibagi 3 zona. Zona pertama, zona kedua, zona ketiga. Dari zona-zona itu, dari zona yang pertama adalah bagi umat yang datang dari Batur, menuju Pura Agung Besakeh tidak serta-merta datang ke Menange, tidak, melainkan arahnya dari barat itu menuju jalur Kunyit dan jalur Kunyit itu menuju ke utara. Itu parkirnya di Penenjuan beserta di Batu Madag. Kami sudah siapkan kantong-kantong itu. Biar dan kembalinya tidak mutar begitu saja. Nanti kembalinya alur nih kembali. One way dadasnya. One way. Itu yang zona yang pertama. Zona yang kedua, titik tengah yang ada bagi umat yang datang dari Menange, menuju Jalan Teganan, menuju Besakeh, itu jalurnya titik tengah. Yang parkir yang akan disediakan adalah parkir Kedungdung, parkir di dalam Puri, yang kantong-kantong parkir pribadi yang sudah kami siapkan dari para wartake, dan kantong parkir Dahumah. Itu masih ada disiapkan untuk, dan bagi umat itu
Mewali juga jalan itu. Jalan itu yang zona kedua. Zona yang ketiga tersedia parkir di Kulinggertak dan parkir-parkir di pinggir jalan itu yang datangnya dari timur, Karangasem, dari seluruhnya datang dari timur, parkir Kulinggertak dan jalurnya jalur Margi Agung yang ke selatan itu. Satu jalur. Dan itu juga satu jalur arahnya ke mereka. Tidak kembali ke arah yang dari timur. Itu kami sudah siapkan untuk rekayasa lalu lintasnya itu. Jadi sudah ada koordinasinya juga sama Dinas Perhubungan sama polisi. Sudah Dinas Perhubungan Provinsi Bali sudah, dari kepolisian sudah, Kapolres sudah, Dinas Perhubungan Kabupaten sudah berkoordinasi bersinergi. Semua kaitan Nike sudah bersinergi. Jadi memang ada sedikit perubahan rekayasa dari tahun-tahun yang lalu. Ada perubahan rekayasa tahun lalu kan ada kantong-kantong parkir yang di Becinga, di Manik Mas dan lain sebagainya masih tersedia. Di tahun 2022 ini betul-betul kredit lah. Untuk Nike kami selaku Prawartake minta maaf yang sebesar-besarnya. Nunas pengampura artinya kepada umat yang hadir ke Besakih, karena Besakih ini merupakan program pelindungan kawasan Pura Agung Besakih sedang dikerjakan. Dan di kantong-kantong pengerjaan proyek itu tetap jalan. Kami selaku Prawartake tidak berani menutup proyek yang ada. Kecuali tanggal 15, 16, 17 proyek keseluruhan itu klik ditutup. Stop selama 3 hari. Stop selama 3 hari. Tetapi tanggal 18 Maret sampai dengan 7 April proyek itu bisa kerja di kantong-kantong itu. Karena ini target dari pemerintah. Proyek ini bisa selesai di tanggal, bahkan dikejar November tahun 2022 ini. Ini target. Kalau lewat kan kasihan proyek itu dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran ke Juru Bendesa terkait ini di sini karyanya umatnya nanti bisa ramai dan proyeknya jalan ke, ada hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kan? Kaitan proyek sudah khusus, bahkan sudah ada sekatnya. Bagi umat yang datang ke Besakih harus menyadari nih Besakih kan sedang diperbaiki nih. Ampunang mencari kesalahan, jangan mencari kesalahan kita. Diperbaiki di tahun 2023 nanti Besakih ini penataannya sudah luar biasa. Nah, dua sarang-sarang. Kita milik bersama Besakih ini. Kalau kita menyalahkan si A, si B, bahkan mengerjakan proyek itu di jalur itu terganggu, kita tidak rasa memiliki itu. Besakih ngiring sarang-sarang. Tatas ide dan ini ke. Dan tolong atur waktu bagi umat yang datang ke Besakih pada hari-hari, jangan mengejar hari-hari libur. Jangan mengejar hari Jumat, weekend, Sabtu, Minggu. Di hari-hari efektif Senin, Selasa sampai Kamis itu kita biar merata umat datang ke Besakih ini. Biar bisa artinya meluangkan waktu dan bagi umat yang betul-betul kewentenan Kadisapu niki ring Besakih biar bisa mengatur diri, perwakilan Nunas Tirte dan lain sebagainya. Perwakilan sembahyang dari keluarga, contoh keluarga 10 orang misalnya mewakili 5 orang Besakih. Karena keadaan parkir yang begitu yang betul-betul sangat terbatas sekali. Jadi Bangku, Kide niki terkait proyeknya apa saja yang ditata? Kait proyek yang kami sampaikan yang menggunakan anggaran APBD dengan anggaran APBN. Mandat yang clear sami. Kalau anggaran APBD semua itu berkaitan dengan pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang anggaran-anggaran APBD itu tidak ada anggaran APBN untuk membebaskan lahan. Biar tidak salah. Jadi 2 pos anggaran. 2 pos anggaran. Bahkan ada warning Besakih ini akan di KSPN dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Tidak Besakih ada KSPN di Besakih. Tidak ada. Kami selaku Bendesa tentunya di awal menolak yang namanya itu, tetapi kita bersinergi. Dari anggaran APBN dengan anggaran APBD kita bersinergi. Rancang bangunnya apa yang dikerjakan APBD, apa yang dikerjakan APBN. Sudah ada jelas nih pemerintah dalam hal ini dengan PUPR Kim Provinsi dengan Bapak Gubernur yang sangat luar biasa, bisa dana itu bisa turun ke Besakih itu perjuangan yang tidak membutuhkan energi yang betul-betul dana itu bisa turun cair. Nika, yang ditata selain peluasan parkirnya napi aja nih kan ada bangunan itu peruntukannya ditata selain perluasan parkir lantai 5 yang ada di bawah, walaupun lantai 5 bukan lantai yang keturun apa namanya basement ya tuh. Dari atas pandangan kita
nggak ada lantainya. Yang ada digeruslah sungai-sungai yang ada di samping itu. Ke bawah harmonis gerusnya. sekali. Bangunan yang berdiri di sana fasilitas. Kalau di Manik Mas, fasilitas adalah yang dibuat itu pembangunan gedungnya itu adalah manajemen. Besakih akan ada pembangunan MO-nya, pengelola kawasan Pura Agung Besakih. Itu Manajemen satu, operasional. operasionalnya. Yang kedua bangunan puskesmas. Bangunan puskesmas karena kita penyangga harus ada di sana juga. Jadi selama ini belum ada untuk puskesmasnya? Ada, tetapi sangat kecil sekali, Ya. tidak mencerminkan Representatif, ya. apa namanya Kurang pelayanan representatif, kita kepada umat. Kecil sekali. Sekarang sudah bertaraf internasional bahkan, luar biasa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga bangunannya itu adalah ada sekolah. Biar tidak sekolah itu sebentar di sana. Nah, itu di bangunan apa nyaman di parkir Manik Mas dan penyangga-penyangga wantilan lain sebagainya bagi umat yang hadir ke Besakih di sisi lain untuk sembahyang, di sisi lain sudah disiapkan wantilan untuk pertemuan dan lain sebagainya. Itu Balai wantilan. Pesandakan. Balai Pesandakan. Lanjut kami sampaikan kaitan dengan warung yang ada. Ada beberapa warung itu 75 warung akan diberikan untuk melayani umat yang hadir. Dan nanti Bapak Gubernur Bali melimpahkan ke adat. Dan adat akan memberikan krame yang ada di sana di Manik Mas itu. Itu yang ke satu. Yang kedua kaitan bencingan, keseluruhan bencingan klik untuk pesandaan, klik untuk warung-warung dan perlengkapan akomodasi lainnya. Nah, di bencingan tidak ada parkir. Parkir ini satu pintu di parkir Manik Mas. Itu relokasi pedagang-pedagang kaki lima yang liar yang selama ini tenweg tempat tidak mempunyai tempat, ditempatkanlah di parkir Manik Mas. Nika. Dan di pura-pura yang ada itu baik pura dalam Prajapati, pura Penataran Agung ini akan diklik, ditata, dikelirkan ke seluruh daripada pura yang ada di Penataran ini biar betul-betul clear. Dan, jadi target penyelesaiannya November 2022. Itu target dari targetnya. pemerintah. Berarti, Mudah-mudahan bisa terwujud itu. Mudah-mudahan terrealisasi sehingga terrealisasi. tahun depan saat karya berikutnya sudah selesai, parkir tambah luas, ada balai pesandakan, ada balai fasilitas fasilitas dan lain sebagainya sudah siap semua itu. Artinya kan pemudak itu makin nyaman gitu ya. Tangkil ke Besakih. Di sisi lain kami sampaikan itu kan penataan. Biar tidak ada penataan itu suatu ketimpangan. Nanti di Periangan pun seluruh Periangan yang ada di Pura Agung Besakih yang kami sampaikan tadi 26 komplek pura, beliaunya akan memikirkan itu, akan menganggarkan semua anggaran APBD, bukan anggaran APBN. Pak Gubernur akan memperjuangkan penataan daripada pura-pura yang ada itu, yang seluruh komplek Pura Agung Besakih tidak aja di penataran saja. Bersinergi kabupaten kota yang ada 25 komplek pura ditambah satu pura lagi. Ini kekaitan. Setelah tuntas penataan di luar area pura nanti akan merambah ke Periangan. Dan itu anggarannya murni dari anggaran APBD. Biar tidak salah nih. Salah info, sedikit salah, Besakih akan dikelola tidak. APBD khusus. Nanti terkait pengelolaan kios dan lain sebagainya akan diserahkan ke desa adat Kinten, beliau Bapak Gubernur sudah berkali-kali pengelolaan dan lain sebagainya itu klik desa adat akan mengelola. Desa adat dengan kemampuan kami di desa adat untuk mengelola itu dengan aturan-aturan. Mudah-mudahan dengan aturan dengan sudah program pelindungan kawasan Pura Agung Besakih sudah klik terwujud itu. Biar Bapak Gubernur artinya membuat suatu peraturan daerah. Dengan peraturan daerah khusus penataan kawasan Pura Agung Besakih ini biar diatur khusus melalui Perda. Suksema juru bendesa tiang. Semoga labda karya berbagi antar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.